Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini kita akan membahas mengenai topik bagaimana kita melakukan transformasi dari skripsi menjadi jurnal ilmiah. Judul yang saya angkat pada video ini adalah rahasia menulis artikel jurnal ilmiah dari skripsi. Jadi ada dua bagian dari video ini karena ini cukup panjang ya, ada 16 langkah. Pada video ini kita bahas untuk langkah yang pertama sampai dengan langkah ke-8, bagaimana rahasia menulis artikel jurnal ilmiah dari skripsi baik untuk diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi maupun di jurnal internasional yang terindeks Scopus maupun WAS. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya informasikan kepada teman-teman semuanya agar tidak tertinggal dengan update video terbaru dari Kanda Data, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Jadi yang pertama, apa yang perlu kita pahami? Jadi yang pertama, kita harus memahami perbedaan antara skripsi yang telah kita tulis dengan artikel jurnal. Secara umum bahwa skripsi yang kita tulis itu adalah umumnya tebal ya dan itu bisa berhalaman-halaman. Adapun perbedaannya dengan artikel jurnal itu biasanya lebih sederhana, bukan lebih sederhana, lebih tipis gitu ya, lebih tepatnya. Paling sekitar 10 sampai 15 halaman ya. Jadi ada juga yang membatasi dari jurnal yang menerbitkan artikel, misalkan dibatasi berapa karakter dan sebagainya. Jadi kita harus memahami bahwa dari kita dari skripsi teman-teman yang cukup tebal, bagaimana kita mengkompresnya menjadi sebuah artikel jurnal yang layak dan siap untuk dipublikasi. Selanjutnya kita harus mengetahui bahwa sangat penting untuk mempublikasikan di jurnal yang bagus ya. Jadi kita bisa menargetkan kalau jurnal nasional, kalau bisa yang sudah terakreditasi Sinta. Syukur-syukur bisa Sinta 2 atau bahkan Sinta yang satu ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah teman-teman sebelum merubah dari skripsi menjadi artikel ilmiah, teman-teman harus memahami dulu bagaimana inti dari penelitian teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa melihat dari tujuan dan pertanyaan penelitian dari yang teman-teman tulis di skripsi. Atau kita bisa juga melihat hipotesisnya. Apa sih tujuan riset yang telah teman-teman lakukan dalam skripsi tersebut? Kemudian hipotesisnya apa? Dan selanjutnya bagaimana temuan utamanya? Ya, jadi kita telah melihat tujuannya apa, temuan utamanya apa dari hasil riset kita dan kontribusinya apa. Tentunya kita bisa juga kita tidak harus semuanya masuk ya dari skripsi ke dalam jurnal. Kita bisa eh, memilih ya, misalkan apalagi kalau ininya adalah ada terdiri dari lebih dari satu tujuan riset, kita juga bisa eh, hanya mengambil salah satu tujuan riset ya untuk kita publikasikan. Namun kalau kalau dalam tujuan tersebut saling keterkaitannya, kita jadikan satu artikel ilmiah. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman harus mulai mempertimbangkan jurnal yang tepat ya. Artinya apa? Jadi teman-teman melihat risetnya tentang apa, kemudian topiknya apa. Nah, selanjutnya teman-teman bisa search ya dari Google Scholar maupun di database Scopus untuk jurnal-jurnal yang sesuai dengan topik riset yang teman-teman ambil. Jadi diharapkan topik risetnya itu ada dalam skup dari jurnal publisher jurnal yang kita tuju. Ya kalau tidak sesuai ya nanti kita bisa kemungkinan besar bisa di reject ya atau ditolak. Jadi makanya kita sesuaikan dengan topik yang kita tulis dengan topik scope yang ada di jurnal yang kita tuju ya. Kemudian bagaimana audiensnya dan impact faktornya. Jadi teman-teman kalau melihat dari hasil risetnya bagus ya kita arahkan saja ya ke misalkan jurnal Q2 atau Q1 ya yang bagus ya seperti itu. Kemudian teman-teman yang keempat ya, pahami ya guidelines dari jurnal tersebut. Jadi aturan-aturannya. Biasanya di situ ada author instruction ya. Jadi ada hal-hal yang arah apa namanya ya? Petunjuk untuk author seperti itu. Jadi dibaca misalkan harus menggunakan template, ya
kita ikuti gunakan template, kemudian formatnya seperti apa, kemudian struktur dari subbab dan babnya, kemudian jumlah kata yang dibatasinya sampai berapa, yang dibutuhkan berapa. Dan kita harus memahami dengan baik. Jadi pastikan baca ya. Kemudian juga lihat dulu juga artikel processing charge ya. Kadang ada beberapa jurnal yang harus kita membayar gitu ya kalau kita ingin em, bisa apa namanya diakses oleh banyak orang ya. Seperti itu. Jadi kita perlu melihat APC-nya sesuai nggak dengan budget yang kita miliki ya dengan jurnal yang kita tuju. Oke. Selanjutnya yang kelima adalah kita ringkas dan atur kembali ya dari skripsi mana-mana saja yang akan kita pakai untuk digunakan di artikel ya. Jadi tentunya kan kalau di skripsi itu akan lebih panjang seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa ringkas ya yang poin-poin utamanya ya, finding pentingnya apa. Untuk memudahkan buatlah summarize ya dari literatur review untuk menyediakan konteks tanpa terlalu detail juga nggak apa-apa seperti itu ya. Tapi kalau di literatur review ya langsung di sini apa namanya yang fokus. Jadi kadang ada juga ada jurnal yang memang langsung literatur reviewnya itu masuk di introduction. Habis itu langsung ke metodologi. Ada juga jurnal, kalau jurnal internasional ada juga setelah introduction kita bisa membuat bab tersendiri yaitu literatur review terhadap topik yang kita amati. Jadi pastikan kembali understand the journal guidelines ya. Jadi guideline-nya diikuti. Kemudian selanjutnya fokus di metodenya apa, kemudian resultnya atau hasilnya seperti apa, dan di bab diskusi gitu ya. Nah selanjutnya teman-teman bisa menulis nih abstraknya terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita lihat abstrak tentunya itu akan menggambarkan dari keseluruhan. Jadi nanti setelah abstrak ditulis baru kita udah ada bayangan nih dari introduction-nya seperti apa, kemudian metodologinya, kemudian hasilnya dan sampai dengan diskusi dan kesimpulan. Nah, jadi tulislah abstrak yang em, konsis ya atau ringkas, informatif dan tidak bertele-tele ya. Jadi langsung pada intinya seperti itu. Terus soroti temuan yang utama dari riset Anda, mengapa riset Anda patut dipublikasikan misalkan di jurnal yang Anda pilih. Seperti itu. Kemudian perbaiki introduction ya. Jadi dari skripsi tulis ya pendahuluan dan juga lakukan perbaikan-perbaikan ya. Dalam pendahuluan yang penting adalah kita harus menyatakan eh, permasalahannya. Permasalahan itu harus ada ya di dalam pendahuluan. Permasalahannya apa, kemudian mengapa penelitian tersebut penting dan dilakukan dan tujuan penelitiannya apa itu harus ada. Dalam introduction kita juga bisa menggambarkan latar belakang dan studi yang rasional tersebut ya. Yang rasional itu kenapa studi ini lakukan, latar belakangnya apa, baru lanjut ke permasalahannya apa sehingga nanti muncul gap risetnya seperti apa. Nah, kita mengisi di mana, kita kebaruannya apa, masuk di mana seperti itu. Baru ke objektif di terakhir di paragraf terakhir. Oke. Setelah itu kita buat metodologi. Jadi buat metodologi yang kita gunakan baik penelitian survei maupun penelitian menggunakan metode sekunder atau bisa menggunakan eksperimen. Jadi silakan tulis metodologi secara baik ya, sesuai dengan prosedur riset yang kita gunakan. Kalau kita di situ ada misalkan kode etik, ya kita masukkan kode etiknya, bagaimana kita mengambil sampel misalkan, kemudian metode analisisnya menggunakan apa, di situ jelas ya, sampai dengan pengujian hipotesisnya. Oke. Oh, to be continue in the part 2 next week. Oke, jadi ini kita sudah sampai langkah 8 ya. Jadi kita akan lanjutkan pada video minggu berikutnya untuk langkah ke-9 sampai ke-16 untuk rahasia menulis artikel jurnal ilmiah dari skripsi. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang menulis artikel jurnal ilmiah dari skripsi.
Terima kasih atas perhatiannya. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk share pada teman-teman Anda yang memang sedang membutuhkan informasi ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.